Hai, ketemu lagi di pojokan. Melanjutkan pembahasan pemrograman web minggu kemarin, kita hari ini akan membahas mengenai satu teknologi di pemrograman web, yaitu CSS. Nah, sebelum kita melanjutkan ke teknis bagaimana kita menggunakan CSS, ada baiknya nih kita tahu dulu apa itu CSS. Nah, CSS itu adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, ya, di mana dia bertanggung jawab dalam hal bagaimana sebuah elemen HTML itu ditampilkan dalam screen atau media. Nah, ini CSS ini baru diperkenalkan di HTML 3.2 ya, berbarengan dengan digunakannya tag font dan color sebagai fitur baru di HTML. Nah, kenapa kita harus menggunakan CSS? Nah, ada dua alasan utama ya kenapa kita harus menggunakan CSS. Yang pertama, yaitu kita bisa memisahkan antara konten dan style. Ya, sehingga nanti lebih fokus ya dalam pengembangan website yang akan kita buat. Nah, yang kedua, satu style bisa digunakan untuk beberapa web page atau bahkan website, sehingga dalam membuat website itu menjadi lebih efektif dan lebih cepat. Nah, sekarang masuk ke teknisnya bagaimana menggunakan CSS. Nah, ini adalah contoh penggunaan CSS ya yang di sini yang dilingkarin dengan warna hitam. Nah, di situ kita coba membuat style pada tag div. Oke. Nah, di situ kita beri background color-nya green sehingga yang di sebelah kanannya itu warna div menjadi green. Nah, kita coba uraikan lebih detail di pembahasan berikutnya. Nah, ini adalah penjelasan lebih detail bagaimana kita menggunakan code CSS. Nah, yang jelas, yang pertama adalah code CSS selalu diapit dengan tag style di sini ya. Jangan lupa, ya, setiap code CSS itu pasti diapit oleh tag style. Style buka dan style tutup. Nah, kemudian di dalam tag style tersebut ada dua elemen utama di dalam CSS. Yang pertama adalah selector. Yang kedua adalah deklarator. Nah, selektor di sini mendefinisikan elemen mana yang akan diberi style. Oke, nah, nanti ada beberapa cara penulisan selektor. Nah, di contoh ini berarti selektornya adalah div. Artinya, elemen yang akan diberi style adalah elemen div. Nah, kemudian yang kedua adalah deklarator, yaitu mendefinisikan perintah atau style yang akan diberikan kepada elemen yang didefinisikan di selektor tersebut. Nah, kalau seperti ini berarti deklarator kita adalah background color green ini akan memberikan style kepada selektor div. Oke. Nah, di deklarator sendiri, di sini kalau kalian lihat terbagi menjadi dua bagian. Ya, yang pertama adalah bagian background. Maaf, yang pertama adalah kita sebut sebagai properties, dan yang kedua kita sebut sebagai value. Nah, di sini propertiesnya adalah background color dan value-nya adalah green. Nah, sehingga kalau kita jalankan code CSS seperti ini, artinya tag div akan kita beri background color dengan warna green. Nah, selektor sendiri itu bisa ditulis dengan beberapa cara ya. Di antaranya adalah universal selector, element selector, class selector, dan ID selector. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, universal selector. Ya, selektor ini didefine dengan simbol bintang. Nah, nanti maka semua elemen di HTML akan memiliki style seperti yang dideklarasikan. Nah, format umumnya seperti ini ya. Ini ada bintang selektornya. Nah, kemudian kurung kurawal, dan di dalam kurung kurawal tadi kita define atau kita deklarasikan stylenya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat dia menggunakan selektor bintang. Nah, maka nanti semua elemen yang ada di HTML ini akan memiliki style berupa text alignment-nya jadi center dan color-nya jadi blue. Oke, kita coba ya. Kita buka dulu notepad-nya atau notepad++-nya.
kita pakai Notepad++ ya hari ini. Oke. Nah, kita bikin dulu HTML di sini. Kemudian body seperti biasa. Nah, kemudian di dalam body ini kita misalnya ada H1 judul salah, misalnya pemrograman web. Jangan lupa tutupnya. Kemudian di bawahnya misalnya ada H2. Nah, di sini materi CSS. Oke. Nah, kemudian di bawahnya misalnya kita kasih paragraf. Tulisannya ini adalah materi CSS. Oke. Nah, kemudian misalnya di bawahnya lagi kita kasih button deh. Next atau materi selanjutnya. Oke, kasih button tutup. Oke, kemudian kita simpan. Misalnya kita simpan contoh css.html. Nah, jangan lupa ya .html. Kemudian jangan lupa juga type-nya all types. Kemudian kita simpan. Oke, nah kemudian kita coba buka. Nah, di sini ya sudah ada filenya. Kita coba buka. Oke, nah ini hasilnya ya, belum ada stylenya apa-apa ya. Belum ada stylenya. Nah, kemudian kita kasih style di sini. Nah, jangan lupa tag stylenya. Style buka dan style tutup. Nah, di dalamnya baru kita praktekkan yang tadi, universal selector. Kita pakai tanda apa? Oke, tanda bintang. Kemudian kurung kurawal. Di sini aja ya, biar enak. Nah, kemudian kita kasih deklaratornya. Misalnya tadi text align-nya dia maunya center. Terus color-nya dia maunya blue. Nah, kita simpan. Kemudian kita coba. Nah, maka semua tulisan, semua elemen yang ada di dalam HTML sekarang alignment-nya jadi center, warnanya jadi blue. Mudah ya? Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Nah, kita tinggal deklarasikan CSS-nya di dalam tag style. Nah, kemudian kalau universal selector tadi kita gunakan tanda bintang. Kemudian deklaratornya atau stylenya kita tulis di sini. Maka semua elemen, nggak peduli dia mau H1 atau H2 atau paragraf atau button, akan memiliki style seperti yang dideklarasikan. Oke? Nah, selanjutnya kita punya elemen selector. Nah, selector ini didefine menggunakan tag elemennya. Nah, maka nanti semua elemen yang sesuai akan memiliki style yang dideklarasikan. Format umumnya hampir sama, tinggal diganti aja yang tadinya tanda bintang, kita ganti dengan tag elemennya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita punya tag P, paragraf, dan tag button, ya kan? Nah, tag P ini kemudian punya style ini, ya, karena dia di selektornya ada P. Kemudian di tag buttonnya, stylenya ini, karena dia dideklarasikan menggunakan tag button. Maka nanti masing-masing P atau button akan memiliki style sesuai yang dideklarasikan itu. Oke, kita coba. Kita edit nih ya HTML kita tadi. Yang tadinya universal selector kita ganti jadi tag selector. Misalnya di sini saya akan kasih style untuk P. Ya. Nah, misalnya ini text align-nya center, color-nya green. Nah, kemudian untuk button
Misalnya kita kasih background colornya brown dan color untuk teksnya kita kasih putih misalnya. Kita simpan. Kita coba lihat hasilnya, kita refresh ya. Nah, maka di sini kalau kalian bisa lihat ya, H1 dan H2-nya tetap karena dia tidak di-define stylenya. Di sini ada P. Nah, tadi tag P kita define stylenya yaitu alignment-nya center dan warnanya green. Nah, kemudian tag button tadi kita define bahwa background-nya jadi coklat brown dan text color-nya jadi white. Oke. Nah, coba kita tambahkan lagi ya, buttonnya nggak cuma satu. Sekarang buttonnya misalnya 2. Materi sebelumnya dan selanjutnya gitu ya. Nah, apakah dia akan memiliki style yang sama? Nah, kita coba refresh. Nah, ternyata dia langsung memiliki style yang sama. Nah, ini adalah tadi contoh dari elemen selektor. Selanjutnya, kita bahas selektor berikutnya ada kelas selektor. Kelas selektor ini adalah selektor yang di-define menggunakan tag class ya, tag class. Maka semua elemen yang memiliki kelas yang sesuai akan memiliki style seperti yang dideklarasikan. Nah, bentuk umumnya ya, kita tinggal ganti aja selektornya ya tadi ya. Tadi kalau universal kita pakai bintang, kalau elemen selektor kita pakai tag elemennya, kalau di kelas kita pakai nama kelasnya. Tapi yang perlu diingat, di depan kelasnya ini kalian kasih tanda titik ya. Jadi titik baru nama kelasnya. Kemudian seperti biasa deklaratornya ditulis. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kalau kalian perhatikan H1 memiliki kelas center. P walaupun tag elemennya berbeda, dia juga memiliki kelas center. Nah, karena keduanya memiliki kelas center, ini kemudian dibuat stylenya. Stylenya untuk center, text align-nya center, dan color-nya dibuat red atau merah. Maka baik H1 maupun P, karena dia sama-sama memiliki kelas center, maka dia akan memiliki style yang sama. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan yang tag P yang kedua, di sini dia tidak punya kelas, maka dia juga tidak punya style karena belum dideklarasikan ya untuk elemen selektor untuk. Nah, kita coba di HTML kita ya. Di HTML kita buka. Nah, misalnya di H1 ini kita kasih kelas center. Kemudian di P juga bisa kasih kelas center. Nah, kemudian kita deklarasikan CSS-nya, misalnya di sini kita bikin titik ya, nama kelasnya center, kemudian kurung kurawal, dan kemudian kita deklarasikan stylenya. Misalnya tadi mau kita bikin center text alignment-nya. Oke, maka nanti yang kita harapkan H1 ini dan P dia alignment-nya akan jadi center. Nah, kita coba di browser. Kita refresh. Nah, ini kalau kalian lihat, sekarang H1 dan P-nya sudah ada di center atau sudah di tengah alignment-nya. Itu tadi adalah contoh kelas selektor. Nah, kemudian selanjutnya ada ID selektor. Nah, ID selektor ini hampir sama dengan kelas selektor, cuman yang kita gunakan adalah ID-nya, bukan kelasnya. Ya, cara atau menggunakannya atau format umumnya pun hampir sama, ya. Tinggal kita tulis aja ID name-nya. Akan tetapi ini bedanya dengan kelas selektor, kalau kelas tadi kita pakai titik, kalau ID kita pakai pagar atau crash. Seperti ini ya. Nah, ini contoh penggunaannya. Ini contohnya di sini dicontohkan dia punya 2 P ya. Dia punya 2 tag P.
Akan tetapi yang satu punya ID para satu, yang satunya enggak. Nah, kemudian dia declare CSS-nya untuk para satu. Untuk para satu dia alignment-nya center, color-nya jadi red. Maka hasilnya adalah seperti ini. Yang P dengan ID para satu punya CSS. Color-nya red, alignment-nya center. Sedangkan P yang kedua dia tidak punya ID dan tidak dideklarasikan CSS-nya, maka dia tetap aja nggak berubah. Nah, seperti ini. Kita coba praktekkan di HTML kita. Nah, misalnya kelasnya ini ada 3, kita copy aja ya. Ada 3 paragraf. Ini ada materi CSS 1, materi CSS 2, materi CSS 3. Nah, ini kalau kita lihat dulu ya, misalnya di sini. Nah, ini ada materi CS 1, 2, 3. Nah, ketiganya karena punya kelas center, maka ketiga-tiganya alignment-nya center. Oke. Nah, cuman kita ingin bedain nih, misalnya yang paragraf kedua ini, kita ingin bedain, dia nggak cuman center, tapi warnanya berubah, ukurannya juga berubah. Misalnya kita kasih ID para 2. Oke. Nah, kita define stylenya di sini. Jangan lupa pagar, kemudian para 2. Kurung kurawal, kemudian kita kasih stylingnya di sini. Misalnya colornya kita bikin dia jadi red. Terus font size-nya kita gedein, misalnya jadi 24 pixel. Kemudian kita bikin tebel juga. Oke, kita simpan, kita coba lihat hasilnya. Nah, maka ini tadi ya, ada tag P, P, dan P. Ketiga-tiganya punya kelas yang sama, kelas center, maka alignment-nya jadi center. Akan tetapi di paragraf yang kedua, kita kasih ID. Tadi kan kita kasih ID dan kita define stylingnya. Jadi warnanya merah, font size-nya jadi 24 pixel, dan font width-nya jadi bold. Maka yang berubah hanya paragraf kedua. Sedangkan paragraf 1 dan 3-nya masih tetap sama. Cukup jelas ya, mudah dipahami. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggabungkan beberapa selektor agar mendapatkan code CSS yang lebih efektif dan efisien. Nah, ini kita sebut sebagai grouping selector. Contohnya seperti ini ya. Nah, misalnya kita punya style untuk H1, H2, dan P. Oke, di mana masing-masing dari selektor ini memiliki styling, alignment, text alignment-nya center, dan color-nya red. Ternyata di H2 dan P juga sama, text align center, color-nya red. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi hanya seperti ini. Ya, jadi cukup kita tulis selektornya H1, H2, P, kemudian stylenya kita tulis alignment center dan color-nya red. Maka ini sudah mewakili code ketiga code ini. Ya, makanya jadi lebih sederhana ya, lebih simple, lebih efektif pasti. Nah, kita coba ya di HTML kita. Buka HTML-nya. Nah, kemudian ini misalnya saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Misalnya saya punya CSS seperti ini. H1-nya text align-nya center, kemudian color-nya red. Ini saya copy. Ini untuk H2 juga sama, dan untuk paragraf ternyata juga sama. Nah, H1, H2, dan P memiliki styling yang sama, text alignment-nya center, color-nya red. Kita coba dulu buka. Nah, seperti ini ya. Nah, ini mau kita sederhanakan sehingga karena ini punya style yang sama, kita cukup pakai koma H2, kemudian P. Dan
code yang ini kita hapus. Kita simpan, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan. Ya, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan. Nah, kemudian bagaimana kalau saya mau misalnya yang paragraf yang kedua ini, atau paragraf, kalau semua paragraf ini saya mau warnanya hijau misalnya, saya nggak mau warna merah, tapi tetap alignment-nya center, tapi warnanya hijau misalnya. Nah, kita tinggal tambahkan code di bawah H1, H2, dan P ini. Misalnya kita tambahkan untuk khusus P. Nah, khusus P, colornya kita timpa, jadi yang sebelumnya red, kita timpa jadi green. Oke, nah kemudian kita coba. Nah, maka untuk P-nya, dia alignment-nya masih mengikuti alignment yang pertama, ya, grouping selector tadi, H1, H2, dan P. Sedangkan untuk P, khusus untuk P, color-nya kita timpa dengan green. Ya, seperti ini. Ya, H1, H2P, tadi color-nya awalnya red, kemudian khusus untuk P, color-nya saya timpa jadi green. Nah, nggak cukup sampai di situ. Misalnya saya pengen ternyata yang para dua ini tetap font size-nya lebih besar misalnya. Nah, kita tinggal tambahkan lagi di sini. Nah, para dua font size-nya 20 px, font width-nya bold. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nah, untuk yang paragraf 2, font size-nya lebih besar, 20 pixel, dan bold. Sedangkan paragraf yang lainnya, ini tetap. Jelas ya? Oke, kalau jelas, kita lanjutkan ke materinya. Nah, sekarang ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana menggunakan CSS. Nah, tadi kita sudah menggunakan CSS, tapi CSS-nya kalau kita lihat, kita taruh di atasnya ya. Taruh di atasnya. Di atas HTML-nya. Nah, ini ada beberapa cara menggunakan CSS. Ini adalah salah satu caranya. Nah, kita lihat kembali. Ada berapa cara? Nah, ternyata kita bisa menggunakan 3 cara untuk menyisipkan style CSS ke dalam HTML kita. Nah, yang pertama, kita bisa pakai inline style. Yang kedua, internal style. Yang ketiga, external style. Nah, apa itu dan apa bedanya? Nah, kita bahas lebih detail. Yang pertama, inline style. Yang pertama ini adalah code CSS. Ini langsung digabungkan dengan tag HTML-nya. Nah, di sini kalau kita bisa lihat, di sini kita punya H1 dan P. Nah, code CSS-nya langsung diselipkan di sini. Nah, langsung dituliskan di situ ya, style sama dengan colornya blue, text align-nya center. Untuk P juga sama, style, colornya red, seperti ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita bisa coba praktekkan nih. Misalnya kita buat HTML baru aja. Kita buat misalnya H1 pemrograman web. Kemudian ada paragraf. Nah, isinya misalnya ini adalah materi pemrograman web. Kita simpan dulu, misalnya namanya contoh CSS inline.html. Oke, kita simpan. Nah, kita coba dulu ya. Contoh CSS inline-nya kita buka. Nah, seperti ini. Nah, kita kasih style sekarang. Nah, kita kasih style di sini. Misalnya ini saya pengen dia alignment-nya di center.
Jadi style sama dengan, nah ya, di belakang tag H1 kita tuliskan style sama dengan petik 2. Nah, kemudian kita berikan stylingnya atau deklaratornya. Misalnya text align-nya center, koma jangan lupa. Kemudian color-nya red, koma jangan lupa. Sedangkan untuk yang P, misalnya mau kita kasih style sama dengan petik 2. Misalnya nih color-nya mau saya ganti blue. Oke, cukup jelas ya. Jadi di belakang tag-nya kita kasih style sama dengan petik, kemudian kita kasih stylingnya atau deklaratornya. Kita simpan, kita coba refresh. Nah, sudah berubah ya. Nah, tuh bisa diperhatikan untuk H1-nya alignment-nya dia udah center, color-nya red. Sedangkan untuk P, color-nya blue. Nah, ini namanya adalah inline style. Jadi kita langsung menyisipkan code CSS ke dalam tag atau elemen di dalam HTML-nya. Jelas? Oke. Nah, berikutnya setelah inline style ada yang namanya internal style. Nah, internal style ini adalah code CSS-nya dipisah dengan elemen, akan tetapi masih berada di dalam satu web page. Nah, ini seperti yang kita gunakan sebelumnya tadi ya. Di beberapa contoh sebelumnya tadi, nah, kita menggunakan yang namanya internal style sheet. Nah, seperti ini. Ya, stylenya kita define di luar elemen. Nah, kalau yang tadi di inline style kan kita kasih di sini ya, langsung stylenya. Nah, ini kita pisah, bukan di sini tapi kita pisah naik di atasnya misalnya. Akan tetapi yang perlu diingat, kalau yang namanya internal style itu walaupun dipisah style CSS-nya tapi masih berada di dalam satu halaman yang sama. Oke. Nah, ini contohnya. Kita contohkan aja. Nah, ini misalnya tadi stylenya ini style CSS ini kan kalau di sini jadi inline ya, inline. Nah, kalau dia internal style sheet, maka ini tinggal kita pindah nih. Nah, ini kita pindah misalnya di dalam head sih. Nah, di dalam head sini kita kasih style buka dan style tutup. Nah, kemudian CSS-nya kita selipkan di sini. Nah, karena dia tadi H1, maka kita ketik H1 di sini. Seperti ini ya, H1. Text align-nya center, color-nya red. Oke, nah sedangkan untuk P-nya kita buat juga P. Ternyata dia pakai color blue. Tutup. Nah, di sini kita hapus deh style yang di sininya. Kita hapus. Kemudian kita simpan. Nah, kita coba di Nah, hasilnya sama aja ya, tidak ada perubahan. Karena memang sama. Atau kita coba deh biar kelihatan perubahannya. Ini misalnya kita ganti jadi green. Oke. Nah, jadi H1-nya jadi green sekarang. Nah, hasilnya jadi green. Ini namanya internal style sheet. Jadi, style CSS-nya dipisah dari elemen atau tag-nya. Ini tidak disatukan di sini tapi dipisah. Akan tetapi di sini masih berada di dalam satu web page. Ya, ingat masih berada di dalam satu web page. Nah, kemudian yang ketiga, cara penggunaan yang ketiga adalah menggunakan external style sheet. Ya, ini code CSS-nya dipisah dengan elemennya, bahkan dengan web page-nya ya, menjadi file terpisah. Jadi nanti kalau yang tadi filenya masih sama 1.html, nah sekarang ini kalau menggunakan external style sheet, filenya benar-benar dipisah. Jadi nanti ada dua file HTML dan file
.css. Nah, file CSS-nya itu berekstensi .css. Nah, nanti ketika hendak digunakan, file CSS itu harus dipanggil dengan perintah ini. Ya, harus dipanggil dengan perintah link relatifnya kita isi style sheet, kemudian ini mau ngelink kemana, referennya kemana. Nah, baru kita tuliskan nama file .css-nya atau alamat CSS-nya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini adalah file HTML-nya, kemudian ini adalah file CSS-nya. Kemudian kita hubungkan file HTML dan CSS-nya sini. Nah, maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Oke ya, kita coba dulu. File yang tadi, mana tadi? Nah, misalnya ini ya, yang tadi, yang internal style sheet, kita jadikan external style sheet. Jadi, kita bikin file baru. Misalnya namanya adalah, kita bikin file baru, namanya misalnya style.css. Kemudian all types. Nah, ini jangan lupa ya, .css. Kemudian kita simpan di sini. Nah, kemudian style yang di tadi internal style sheet, ini kita copy. Kita copy, kita taruh di sini. Atau kita cut, kita taruh di file CSS-nya. Stylenya ini tinggal dihapus. Ya, jadi tinggal benar-benar code CSS-nya di style.css. Oke. Nah, kemudian di HTML-nya kita hubungkan deh di sini. Menggunakan tadi link relatif style sheet karena CSS ya. Kemudian dia kemana? Nah, nama filenya apa tadi? Style.css. Oke, kalau sudah kita simpan. Klik. Kita coba. Nah, sama aja ya, tidak mengalami perubahan karena memang sama. Kemudian kita coba ubah stylenya misalnya. Nah, misalnya di stylenya ini kita tambahkan yang P ini nggak cuman colornya blue, tapi font size-nya kita jadikan 24 pixel. Kemudian kita kasih border solid 5 pixel. Kita coba refresh hasilnya. Nah, ya, ini filenya kalau kalian lihat sudah terpisah. Nah, kalau kita mau mengubah stylenya, kita ubah di file .css-nya. .html-nya tetap tidak kita apa-apain. Oke. Nah, ini tadi adalah cara penggunaan code CSS yang ketiga atau external style sheet. Jadi kita rangkum lagi ya. Jadi tadi untuk menggunakan code CSS ada 3 cara, yaitu menggunakan inline style sheet, internal style sheet, dan external style sheet. Nah, ini beberapa fungsi CSS yang sering digunakan. Kalian bisa coba-coba sendiri ya. Nah, di sini misalnya ada background color dan opacity ya. Biasanya digunakan untuk membuat background website biar lebih cantik. Nah, perintahnya adalah background color. Nah, kemudian opacity itu tidak lain adalah transparansi ya, untuk membuat agar background tadi terkesan transparan. Nah, itu nilai opacity adalah 0 sampai 1. Nah, ini misalnya dicontohkan di sini, misalnya div pertama opacity-nya 0,1, div kedua 0,3, div ketiga 0,6. Ini hasilnya akan seperti ini. Ya, sama-sama background color-nya green, tapi opacity-nya beda, hasilnya akan berbeda seperti itu. Kemudian CSS berikutnya yang sering juga dipakai adalah border ya, untuk memberikan garis batas pinggir, border. Nah, itu kita bisa tuliskan terpisah seperti ini ya. Jadi bisa terpisah seperti ini, border stylenya apa, solid, atau dot, atau dash, dan lain-lain. Kemudian width-nya itu ketebalan bordernya, biasanya ada di dalam skala pixel. Kemudian color-nya, kemudian radius. Nah, radius itu mengacu pada
ini pinggir-pinggirnya nih. Nah, dia tidak tajam, dia ada radiusnya. Nah, ini juga bisa ditulis misalnya seperti ini nih, jadi cuman langsung aja. Bisa juga ditulis seperti ini, border titik 2 solid 5 pixel red 0 px. Nah, ini juga bisa ditulis cukup seperti ini. Nah, bisa ditulis detail seperti ini atau bisa ditulis singkat seperti ini. Nah, kemudian yang sering dipakai juga adalah margin. Ya. Margin ini adalah digunakan untuk memberikan jarak antar elemen dengan elemen lain. Ya, misalnya margin ada top, bottom, right, left. Berarti kalau misalnya margin top, yaitu dia akan memberikan jarak antara elemen tersebut dengan elemen di atasnya. Elemen di atasnya kan bisa macam-macam ya. Bisa saja dia elemen lain, bisa saja dia browser kalau sudah tidak ada elemen lain. Nah, itu adalah margin. Jadi misalnya ini berarti margin ke sini dan ke sini dan ke sini. Jadi ada elemen div, margin ke atasnya dengan tulisan using individual margin properties, using left-nya adalah browser, using bottom-nya adalah elemen di bawahnya, using right-nya adalah elemen di sebelah kanannya. Kemudian yang sering dipakai lagi adalah padding. Ini hampir sama dengan margin. Bedanya kalau margin tadi adalah untuk jarak antara si elemen dengan elemen lain di luarnya, di sisi luarnya. Kalau padding adalah untuk memberikan jarak antara elemen dengan elemen lain di sisi dalamnya. Jadi kalau padding sisinya ke sini. Nah, jadi kalau ini paddingnya untuk div, maka jarak antara sisi padding ini, sisi div ini dengan elemen di dalamnya. Nah, elemen di dalamnya ini adalah paragraf. Ke sini. Ini sisi ke dalamnya. Sama kayak margin, dia punya padding top, left, right, dan bottom. Nah, dan lain-lain ya, banyak sekali code atau style CSS yang bisa kalian gunakan. Untuk referensinya bisa cari di internet, yang lebih valid kalian bisa akses di W3 School. Ya. Nah, jika ada pertanyaan, bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar, insya Allah akan dijawab. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di pojokan berikutnya. Terima kasih.